الشناعة خير من النار. الشلاة خير من النار. بسم الله. Bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Lawan rasa ngantuk. Setan bisikin selimutan. Kita jawab Allahu Akbar. Bangun sebelum azan subuh. Rezeki turun duluan. Buka basah air wudu. Hati tenang sepanjang Alam bunyi jam 4, mata masih berat. Tapi ingat firman Allah, Quran surat Al-Muzammil ayat 2. Qumil laila illa qalilah, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. 2 rakaat sebelum fajar, nilainya lebih dari dunia dan isinya. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sholat semalam suntuk. Setan ketawa paling keras kalau kita tunda-tunda. 5 menit lagi itu tipu daya iblis dah. Malaikat catat nama kita yang paling awal ke masjid, bukan paling akhir datang. Pas imam udah sujud, air wudu dingin yang kantang. Hilangin semua malas karena yang menang di pagi hari, dia yang kuasai harinya. sebelum azan subuh. Lawan rasa ngantuk. Setan bisikin selimutan. Kita jawab Allahu Akbar. Bangun sebelum azan subuh. Rezeki turun duluan. Muka basah air wudu. Hati tenang sepanjang tahun. Quran surat Al-Isra ayat 78. Akimis sholat ali dulu kisyamsi, tegakkan sholat saat matahari tergelincir, termasuk subuh bang, waktu yang disaksikan malaikat. Jangan sampai kelewat, rugi dunia akhirat. Nabi Muhammad teladan, qiyamul lail tiap malam. Kita umatnya masa rebahan sampai azan berkumandang. Barokah itu turun pagi, kata Nabi dalam sabda. Hadis riwayat Tirmizi, Allah berkahi umatku di pagi hari. Buka jendela, hirup udara, zikir di dalam dada. Sebelum kota pada bising, kita udah sama sang pencipta. Tinggalkan kasur empukmu, kejar ridho ilahi. Karena hidup cuma sekali, jangan habis di mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala sholah, hayya al falah. Bangun bro, bangun sis. Sebelum azan subuh. Lawan rasa ngantuk. Setan bisikin selimutan. Kita jawab Allahu Akbar. Bangun sebelum azan subuh. Rezeki turun duluan. Muka basah air wudu. Hati tenang sepanjang tahun. Asy-syalatu khairum minan Sholat itu lebih baik daripada tidur. Allahu Akbar. Bangun udah, wudu udah, sholat udah. Sekarang gas, jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Barokah pagi turun, jangan kau lewatkan bro. Jangan tidur lagi
setelah sholat subuh. Nabi doain pagi rezekinya melimpah ruah. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh, barokah pagi turun jangan kau lewatkan bro. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nabi doain pagi rezekinya melimpah ruah. Udah takbir Allahu Akbar, udah sujud ke sang pencipta, masa balik lagi ke kasur, dibisikin sama setanda. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda dengan jelas, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Pagi itu emas bang, bukan waktu buat rebahan. Malaikat bagi rezeki dari jam 4 sampai matahari. Tidur lagi abis subuh, kata ulama namanya kailulah. Itu tidur malas bang, bukan tidur yang ada barokahnya. Zikir, baca Quran atau kerja, cari nafkah. Jangan sia-siain waktu yang penuh rahmat dari Allah. Matahari naik dikit, semangat udah kebangun. Orang lain masih tidur, kita udah 3 langkah duluan. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh, barokah pagi turun jangan kau lewatkan bro. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nabi doain pagi rezekinya melimpah ruah. Quran surat Az-Zariyat ayat 18, wabillah sya'ariham yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mohon ampun. Lanjutin sampai duha bang, jangan diputus di tengah. 2 rakaat duha aja pahalanya sedekah 360 sendi. Orang sukses bangun pagi, itu bukan mitos doang, tapi emang ada dalilnya, ada barokah di dalamnya. Lawan rasa ngantuk lagi setelah wudhu yang dingin, karena tidur lagi abis subuh, bikin rezeki jadi seret bang. Jadi tim produktif pagi, bukan tim rebahan lagi. Zikir pagi, solawat, lalu kerja sampai jadi. Ingat janji Allah bang, barang siapa bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan rezeki. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh, barokah pagi turun jangan kau lewatkan bro. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nabi doain pagi rezekinya melimpah ruah. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh, barokah pagi turun jangan kau lewatkan bro. Jangan tidur lagi setelah sholat subuh. Nabi doain pagi rezekinya melimpah ruah. Kerja mau lancar, rezeki mau berkah. Duha dulu bang, duha dulu sis. Sebelum kerja duha dulu, buka pintu rezeki. 2 rakaat aja cukup, Allah mudahkan semua ini. Sebelum kerja duha dulu, hati jadi lebih tenang. Kerja keras ada berkahnya, bukan cuma capek doang. Sebelum kerja duha dulu, buka pintu rezeki. 2 rakaat aja cukup, Allah mudahkan semua ini. Sebelum kerja duha dulu, hati jadi lebih tenang. Kerja keras ada berkahnya, bukan cuma capek doang. Udah sholat subuh bang, udah zikir, udah ngaji, jangan langsung gas kerja, ada yang lebih prioritas lagi. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, setiap pagi wajib sedekah atas tiap sendi di badan kita, 360 sendi. Gimana cara bayarnya? 2 rakaat sholat duha, itu sedekahnya lunas semua. Waktu duha mulai naik, matahari setinggi tombak sampai menjelang zuhur. Itu waktu emas bang, kerja tanpa duha rasanya kayak HP tanpa baterai. Capek doang tapi rezeki kayak air bocor kemana-mana. Tapi kalau duha dulu, Allah yang jadiin jalan, pintu rezeki kebuka dari arah yang tak disangka. Sebelum kerja duha dulu, buka pintu rezeki. 2 rakaat aja cukup, Allah
Allah mudahkan semua ini. Sebelum kerja duha dulu, hati jadi lebih tenang. Kerja keras ada berkahnya, bukan cuma capek doa. Quran surat ada duha ayat 1 sampai 3. Waduha walaili iza saja, demi waktu duha dan malam Allah sumpah pakai waktu pagi. Berarti penting banget dah, jangan disepelein bro, itu kunci keberkahan. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 semampunya aja bang. Yang penting jangan tinggalkan. Minta rezeki halal, minta kerjaan berkah, minta dimudahkan urusan sama yang punya dunia. Bismillah buka laptop, bismillah angkat dagangan, tapi sebelumnya duha ngadap Allah minta pertolongan. Karena kerja keras doang, tanpa doa itu kosong. Duha dulu baru kerja, hasilnya auto meledak bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki halal, rezeki berkah. Duha dulu. Duha dulu. Sebelum kerja duha dulu, buka pintu rezeki. 2 rakaat aja cukup, Allah mudahkan semua ini. Sebelum kerja duha dulu, hati jadi lebih tenang. Kerja keras ada berkahnya, bukan cuma capek doa. Bismillah kerja. Bismillah berkah. Duha dulu bang. Allahu Akbar. Bismillah, Bismillah. Kerja keras, niat ibadah. Allahu Akbar. Kerja niatkan ibadah, bukan cuma cari duit. Setiap keringat yang jatuh jadi pahala di sisi Allah. Kerja niatkan ibadah, ikhlas karena Robbi. Kerja keras jadi berkah, hidup tenang di dunia ini. Kerja niatkan ibadah, bukan cuma cari duit. Setiap keringat yang jatuh jadi pahala di sisi Allah. Kerja niatkan ibadah, ikhlas karena Robbi. Kerja keras jadi berkah, hidup tenang di dunia ini. Yeah. Bangun pagi udah duha, sekarang waktunya ikhtiar. Tapi ingat bang, niatnya diluruskan dulu biar benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bilang begini, inamal amalu biniat, segala amal tergantung niatnya. Angkat semen pahalanya, jualan pahalanya, ngetik laptop pahalanya, ojol pahalanya. Selama niatnya lillah, buat nafkahin keluarga biar halal dimakan anak, biar berkah rezekinya. Jangan bilang kerja capek kalau niatnya udah bener. Capek itu ibadah bang, dihitung pahala sama Allah. Rasulullah kerja dagang, para sahabat jadi petani. Kerja itu sunnah bang, bukan hal yang rendahan. Kerja niatkan ibadah, bukan cuma cari duit. Setiap keringat yang jatuh jadi pahala di sisi Allah. Kerja niatkan ibadah, ikhlas karena Robbi. Kerja keras jadi berkah, hidup tenang di dunia ini. Quran surat At-Taubah ayat 105. Wakul imalu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, Allah akan lihat
lihat kerjamu. Allah lihat, Rasul lihat, orang mukmin lihat juga. Jadi kerja yang jujur bang, jangan curang, jangan dusta, jangan korupsi waktu, jangan tipu timbangan, jangan nipu pelanggan, biar berkah dagangan. Karena rezeki haram itu walau banyak gak bakal tenang, tapi rezeki halal dikit cukup bikin hati lapang. Bismillah sebelum kerja, bismillah pas istirahat, bismillah pas gajian, disedekahin dikit buat barokah. Karena kerja tanpa Allah kayak badan tanpa nyawa, tapi kerja bareng Allah hasilnya luar biasa. Bismillah, tabarakallah. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kerja ibadah, kerja ibadah. Kerja niatkan ibadah, bukan cuma cari duit. Setiap keringat yang jatuh jadi pahala di sisi Allah. Kerja niatkan ibadah, ikhlas karena Robbi. Kerja keras jadi berkah, hidup tenang di dunia ini. Bismillah kerja, bismillah ibadah. Semoga berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala shalah, Hayya al falah. stop kerja dulu, zuhur dulu. Dulu tinggalkan kerjaan, panggilan Allah lebih penting dari cuan. Zuhur dulu, sujud ke Sang Pencipta, 4 rakaat wajib, hapus dosa yang ada. Tutup dulu, dagangan stop dulu, happy silent dulu, urusan dunia tunda dulu. Karena azan berkumandang, itu panggilan dari Allah yang kasih rezeki ke kita. Masa kita acu tak acu. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, iza nudiya li sholati yaumil jum'ah, jika diseru solat di hari Jumat, fasau ila zikrillah, bersegeralah mengingat Allah walaupun bukan Jumat. Bang, prinsipnya sama aja, azan zuhur itu panggilan, tinggalkan semua kerja. Hadis riwayat Bukhari, solat di awal waktu itu amalan paling dicinta Allah. Katat itu bang, 4 rakaat fardu ditambah sunnah qobliyah badiyah, totalnya bisa 10 kalau mau pahalanya banyak. Kerja tinggal 5 menit, rezeki gak bakal kabur, tapi sholat ditinggal rugi dunia akhirat bro. Tinggalkan kerjaan, panggilan Allah lebih penting dari cuan. Zuhur dulu, sujud ke Sang Pencipta, 4 rakaat wajib,
hapus dosa yang ada. Ya, setan bisikin terus, tanggung dikit lagi. Pelanggan nunggu, orderan masuk, itu tipu daya iblis lagi. Tapi orang beriman tahu siapa yang kasih rezeki. Allah yang pegang kunci, bukan bos, bukan atasan lagi. Ambil wudu, gelar sajadah, hadap kiblat dengan tenang. Lupain deadline sebentar, gadap yang maha menentukan. 4 rakaat zuhur kayak reset hati dan pikiran. Balik kerja, lagi otak lebih fresh, rezeki makin lancar. Reja niatkan ibadat, solatnya jangan tinggal. Itu baru namanya muslim, produktif tapi kafah. Karena sukses dunia doang, tanpa akhirat itu gagal. Zuhur dulu bang, baru kerja lagi halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. sujud dulu, sujud dulu. Zuhur dulu, Zuhur dulu, tinggalkan kerjaan. Panggilan Allah lebih penting dari cuan. Zuhur dulu, sujud ke Sang Pencipta. 4 rakaat wajib, hapus dosa yang ada. hayya al-falah, Hayya al-falah, hayya al-falah. Menuju kemenangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stop semua, asyar dulu bang. asyar dulu, jangan ditunda. Sholat wusta, jangan sampai lewat. Asyar dulu, jaga amalan. Biar amal kita gak terhapus setan. Matahari mulai miring, sore udah mau datang. Kerja masih numpuk, orderan masih banyak. Tapi dengar panggilan asyar, langsung tinggalin semua. Karena ini sholat musuh yang dijaga sama Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusto. Jaga semua sholat dan sholat wusto. Latarlah Nabi nang asyar, jangan sampai kau lalai. Hadis riwayat Bukhari, Nabi bilang keras, barang siapa meninggalkan sholat asyar, maka terhapus amalnya. Astagfirullah, astagfirullah. Asyar dulu, jangan ditunda. Sholat wusta, jangan sampai lewat. Asyar dulu, jaga amalan. Biar amal kita gak terhapus setan. Asyar itu batas bang, antara kerja dan istirahat. Kalau dijaga sore sampai malam jadi berkah. Ambil wudhu cepat, gelar sajadah di kantor. 4 rakaat asyar, fardu wajib hukumnya. Ingat mati bang, bisa jadi asyar ini terakhir. Kerja itu ibadah, tapi sholat itu wajib. Dua-duanya jalan baru hidupnya seimbang. Astagfirullah, astagfirullah. Asyar dulu, asyar dulu,
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyar dulu bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gas, maghrib tiba. Pulang kerja, azan maghrib tiba. Tutup helm, sujud bersyukur. Pulang kerja, capek udah sirna. Karena Allah yang jaga seharian. Pulang kerja, azan maghrib tiba. Tutup helm, sujud bersyukur. Pulang kerja, capek udah sirna. Karena Allah yang jaga seharian. Jam 5 lewat, langit udah oren. Tutup toko cepat, kunci laptop kencang. Motor digas pelan, jalan pulang tenang. Dengar takbir keras dari masjid depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini udah, kerja udah kelar. Rezeki udah jemput, keringat udah lunas. Sekarang ngadep Allah yang maha sempurna. Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Fabi ay ala'i robbikum magerdaziban. Nikmat nafas, nikmat kerja, nikmat sehat. Masa gak sujud syukur bangun dari tempat. Parkir motor cepat, lari ke masjid. Wudu air dingin, segar semua badan. 3 rakaat maghrib, fardu jangan tinggal. 2 sunnah lagi, pahalanya berlipat Azan maghrib tiba. Tutup helm, sujud bersyukur. Pulang kerja, capek udah sunat. Karena Allah yang jaga seharian. Maghrib batas bang, kerjaan udah tutup. Habis sholat gas pulang, ketemu keluarga. Anak lari sambut, bini senyum lega. Alhamdulillah ya Allah, rumah masih ada. Hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bilang jelas. Sholat di awal waktu, itu paling dicinta. Jangan tunda maghrib, gas masjid sekarang. Mumpung di jalan, jangan lewat depan. Sujud hapus penat, sujud buang marah. Keluar masjid hati, udah tenang semua. Besok kerja lagi, tapi malam ini istirahat sama keluarga, itu berkah sejati. Alhamdulillah, gas mari. Alhamdulillah, gas pulang. Syukur. Azan maghrib tiba. Tutup helm, sujud bersyukur. Pulang kerja dah capek udah sirna. Karena Allah yang jaga seharian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baru pulang, baru pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Stop scroll. Isya dulu bang. Isya dulu, baru tidur. Jangan rebahan sebelum sujud. Isya dulu, tutup amalan. Biar tidur dijaga malaikat.
udah datang, mata udah berat, kasur udah manggil, bantal udah siap, HP masih nyala, scroll TikTok terus. Tiba-tiba denger takbir dari masjid kampus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanda hari ini belum nutup. Kerja udah selesai, makan udah kenyang, tinggal satu lagi, solat isya yang 4. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bilang berat, solat paling berat bagi munafik, yaitu isya dan sabuh. Astagfirullah, makanya kita lawan, bangun dari kasur. 4 rakaat isya, fardu wajib hukumnya, 2 rakaat sunnah, tambah witir kalau bisa. Jangan bilang capek, jangan bilang ngantuk, karena tidur tanpa isya rugi banget bro. Baru tidur, jangan nakal sebelum sujud. Isya dulu, tutup amalan, biar tidur dijaga malaikat. Habis isya, ambil wudu lagi, bersihin badan, bersihin hati, baca ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru meremdah. Doa tidur Nabi, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup, serahin semua sama yang maha kuasa. Biar bangun subuh dengan jiwa yang baru. Tidur itu mati kecil bang, kata ulama, makanya nutupnya harus sama Allah. Jangan tidur bawa dosa, jangan tidur bawa lalai. Isya dulu baru merem dengan tenang. Subhanallah, Subhanallah. Isya dulu, baru tidur, jaga wudu. Isya dulu, baru tidur, jangan rebahan sebelum sujud. Isya dulu, tutup amalan, biar tidur dijaga malaikat. Allahu Akbar, Isi dulu bang, selamat tidur, fi amanillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tulabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Halako dulu, duduk ngaji, buka kitab, buka hati. Halako dulu, cari ilmu, biar amal gak sia-sia. Halako dulu, duduk ngaji, buka kitab, buka hati. Halako dulu, cari ilmu, biar amal gak sia-sia. Yeah, malam Jumat, orang pada rebahan, kita kumpul lingkaran, bawa kitab dan pena. Ustaz buka ceramah, kita dengerin fokus, karena ilmu itu cahaya, bodoh itu gelap gulita. Hadis tadi udah jelas, wajib hukumnya, laki-laki perempuan, tua muda semua. Gak ada kata tua buat beragama, gak ada kata sibuk buat tinggalin halako. Jangan sholat doang tapi gak paham arti, jangan puasa doang tapi gak paham hikmah. Makanya halako biar iman naik, biar gak disesatin sama hawa nafsu. Tanya jawab, diskusi, debat, sehat
buah. Amal tanpa ilmu kayak badan gak ruh. Makanya seimbang bang, ngaji dan kerja. Halakoh dulu baru dakwah kemana-mana. Kata poin penting pulang langsung amalkan. Ajarin keluarga, ajarin kawan. Jangan ilmu disimpan jadi kikir ilmu. Karena sebaik-baik manusia yang manfaat ilmu. Imam Syafi'i bilang barang siapa ingin dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa ingin keduanya, maka dengan ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tulabul ilmi sampai mati. Halakoh dulu, duduk ngaji, buka kitab, buka hati. Halakoh dulu, cari ilmu, biar aman, gak sia-sia. Tulabul ilmi Farid Autem ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Halakoh dulu. Barakallah.